Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya IGP Rati Andaningsih SEMM-AKCE ASEAN CPA akan melakukan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan sosialisasi kode etik Ikatan Akuntan Indonesia untuk akuntan bisnis. Sosialisasi kode etik akuntan Indonesia ini mulai berlaku sejak tahun 2021. Adapun yang terkait dengan profesi ini adalah kode etik IAI, Komite Etika Profesi IAPI, dan Komite Etika IAMI. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku dosen akuntansi keuangan menengah 1, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur akan melakukan pemaparan terkait dengan sosialisasi kode etik Ikatan Akuntan Indonesia, akuntan bisnis. Seperti kita ketahui bahwa kode etik Ikatan Akuntan Indonesia yang bergelut di bidang bisnis ini, contohnya adalah kompartemen akuntan kantor jasa akuntan, akuntan yang bergelut di bidang akuntan manajemen, akuntan yang bergelut di bidang eksternal auditor, internal auditor, komite audit, sebagai komisaris independen, pengusaha, dan sebagai direktur perusahaan, khususnya direktur keuangan di berbagai industri, perusahaan dagang, jasa, industri, perusahaan go public, lembaga instansi pemerintah, dan instansi-instansinya lainnya yang terkait. Untuk pendahuluan, kode etik ini mencakup bagian pertama, kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, kerangka kerja konseptual, akuntan yang bekerja di bisnis, akuntan yang berpraktik melayani publik, akuntan yang terkait dengan independensi dalam perikatan audit dan perikatan review, dan bagian 4B terakhir adalah independensi dalam perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review, serta sesi tanya jawab. Organisasi profesi kita ketahui, kita bergabung dalam AFEC, International Federation Association Council, itu yang berpusat di USA, United States of America. Kode etik kita sendiri, Ikatan Akuntan Indonesia, adalah kode etik tahun 2021 yang berlaku untuk seluruh akuntan di Indonesia. Kode etik 2021 mengadopsi revision to the code to promote the role and mindset aspect of professional accountant yang diterbitkan oleh International Ethics Standard Board for Accountant of AIFAC pada bulan Oktober 2020. Penambahan atas pengaturan tentang clause of document untuk pengaturan mengenai hubungan yang berlangsung lama antara personil dengan klien yang terkait, termasuk perubahan definisi yang terkait. Bagian pertama terkait dengan kepatuhan kode etik, prinsip dasar etika, dan kerangka kerja konseptual, di mana ketentuan umum ini menganut kesediaan penerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik, persyarat dan materi aplikasi yang memungkinkan akuntan untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Adapun ketentuan umum bertindak untuk kepentingan publik adalah pertimbangan dalam bertindak untuk kepentingan publik melakukan kegiatan profesionalnya, preferensi atau persyaratan klien individu atau organisasi, kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Adapun prinsip dasar etika yang menaunginya adalah integritas
objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional. Integritas melibatkan suatu keterus-terangan, kejujuran, dan kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat. Akuntan tidak boleh sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika akuntan percaya bahwa informasi itu berisi suatu kesalahan persyarat yang menyesatkan secara material. Berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati, atau penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkap sehingga akan menyesatkan. Prinsip objektivitas, akuntan harus menerapkan pertimbangan profesional tanpa dikompromikan oleh secara bias, benturan kepentingan, pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi, dan faktor lainnya. Akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu mempengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut. Kompetensi kehati-hatian profesional dalam hal ini adalah mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempat bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, bertindak sungguh-sungguh sesuai dengan standar profesi dan standar teknis yang berlaku, memberikan jasa kepada klien dan organisasi tempat bekerja dengan kompeten dan profesional, menjaga kompeten profesional sesuai dengan kesadaran secara berkelanjutan, pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, dan bisnis yang relevan, mencangkup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan, kehati-hatian, cermat, dan tepat waktu. Prinsip dasar etika kerahasiaan, akuntan harus waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial, dan khususnya rekan bisnis atau anggota keluarga. Menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor atau organisasi tempat bekerja. Menjaga kerahasiaan informasi yang diungkap oleh calon klien atau organisasi tempat bekerjanya. Tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional, hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Tidak mengungkapkan informasi rahasia apapun baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis tertentu. Perilaku profesional yaitu mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya yang diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi. Adapun kerangka kerja konseptual itu adalah kita harus paham terkait identifikasi ancaman, evaluasi ancaman, dan mengatasi ancaman. Sikap yang harus dipertahankan adalah bagaimana melakukan pertimbangan profesional atau professional judgment sebagai seorang professional accountant, menggunakan pengujian pihak ketiga yang secara rasional dan memiliki informasi yang memadai. Pertimbangan profesional mencakup aplikasi pelatihan, pengetahuan, keahlian skill, pengalaman profesional yang secara relevan yang sepadan dengan fakta, and keadaan, termasuk sifat dan ruang lingkup aktivitas profesional tertentu dan berbagai kepentingan hubungan yang terlibat di dalamnya. Jenis ancaman kepentingan pribadi atau self-interest threat, ancaman telah pribadi self-review threat, ancaman advokasi threat, ancaman kedekatan familiarity threat, dan ancaman intimidation threat. Ancaman kepentingan pribadi yaitu berupa ancaman kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan perilaku akuntan secara tidak tepat.
Ancaman telah pribadi adalah ancaman ketika akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya atau aktivitas yang dilakukan oleh akuntan atau individu dalam kantor atau organisasi tempat bekerja yang diandalkan oleh akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sudah atau yang sedang diberikannya. Ancaman advokasi adalah ancaman yang terjadi ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempat bekerjanya sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya. Ancaman kedekatan adalah ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempat bekerja. Akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempat bekerja atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka. Ancaman intimidasi, ancaman yang terjadi ketika akuntan dihalangi oleh bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya mempengaruhi akuntan secara tidak semestinya. Untuk akuntan yang bekerja di sektor bisnis atau sebagai akuntan sektor bisnis, akuntan yang bekerja di bisnis itu terkait dengan revisi 2021 Kode Etik Akuntan Bekerja Bisnis, kategori ancaman, benturan kepentingan, penyajian informasi, keahlian yang memadai, kepentingan keuangan, bujukan, ketidakpatuhan, dan adanya suatu tekanan. Akuntan bekerja bisnis adalah akuntan yang bekerja di bidang antara lain perdagangan, industri, jasa, sektor publik, pendidikan, sektor nirlaba, atau dalam badan profesional atau regulator yang mungkin menjadi karyawan, karyawan tidak tetap, rekan, director, eksekutif atau non-eksekutif, pemilik, ownership, stakeholder, manager, dan atau sukarelawan. Akuntan senior adalah direktur atau komisaris pejabat eksekutif karyawan senior yang mampu memberikan pengaruh secara signifikan atas dan membuat decision making, keputusan tentang perolehan, penempatan, kontrol atau pengendalian atas sumber daya manusia, human resource development, keuangan, financial, teknologi, dan sumber daya fisik dan sumber daya yang tidak berwujud dari organisasi tempat mereka bekerja. Akuntan diharapkan mendorong dan mampu mempromosikan budaya berbasis etika yang tinggi dalam organisasi dengan mempertimbangkan posisi dan senioritasnya dalam suatu organisasi. Tindakan yang mungkin diambil termasuk pengenalan, implementation, pengawasan atas program pendidikan, pelatihan etika, proses evaluasi kinerja, kriteria penghargaan manajemen yang mendukung budaya etis, kebijakan etika atas whistleblowing, kebijakan prosedur yang didesain untuk mencegah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ancaman kepentingan pribadi, ancaman yang terkait dengan kepentingan keuangan, kepentingan lain yang mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan secara tidak layak. Ancaman terjadi akibat dari akuntan tidak dapat sepenuhnya melakukan evaluasi atas pertimbangan yang dilakukan. Ancaman advokasi, apabila terjadi, akuntan akan mempromosikan posisi organisasi tempatnya bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya. Ancaman intimidasi terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak objektif karena suatu tekanan yang nyata yang dirasakan, termasuk upaya mempengaruhi akuntan secara tidak semestinya. Adanya suatu benturan kepentingan, contohnya ya, akuntan manajemen yang bekerja di perusahaan menjadi salah satu anggota tim komite tender, pengadaan barang dan jasa misalnya. Perusahaan sudah menggunakan sistem terintegrasi, misalnya modul e-procurement. Sebelum proses the wheezing proses
dari proses tender, akuntan manajemen dipanggil direktur keuangan untuk diberikan pengarahan mengenai pemenang dari tender. Tender dilaksanakan untuk pengadaan infrastruktur dan peralatan IT yang nilai transaksinya mungkin sebesar 100 miliar atau lebih. Diikuti oleh 5 peserta tender misalnya atau vendor. Pemenang sudah ditentukan di awal oleh direktur keuangan. Nah, proses tender ini menggunakan modul e-procurement hanya merupakan formalitas saja. Nah, ini adalah contoh benturan kepentingan study case dari praktek kode etik. Akuntan harus menyusun atau menyajikan informasi keuangan untuk menghindari pengaruh ketergantungan dari individu dan menyadari adanya risiko yang bersifat bias. Dan akuntan juga harus menggunakan pertimbangan profesional dalam mengandalkan pekerjaan individu lain, baik dari internal, eksternal, organisasi tempat mereka bekerja. Akuntan harus bekerja sesuai dengan keahlian yang memadai. Akuntan bertindak dengan keahlian yang memadai. Artinya apa? Akuntan harus memperhatikan aspek prinsip kompetensi dan kehati-hatian. Akuntan juga harus memperhatikan keadaan yang memunculkan ancaman dalam pelaksanaan prinsip kompetensi dan kehati-hatian tersebut. Contohnya, waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas secara memadai, di mana informasi yang tidak lengkap, terbatas, tidak cukup untuk melaksanakan tugas tersebut secara memadai. Adapun kepentingan yang terkait dengan pelaporan keuangan. Contoh, perusahaan swasta yang akan go public disyaratkan harus diaudit oleh KAP dan laporan rugi laba harus surplus dan laba. KAP harus menerbitkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. CFO perusahaan memerintahkan kepala divisi akuntansi dan keuangan merupakan akuntan manajemen untuk memanipulasi dan merekayasa laporan keuangan perusahaan dengan memperbesar omset, pendapatan atau penjualan dan memperkecil biaya perusahaan. Nah, akuntan manajemen diminta untuk mencari kolega AP yang dapat diajak kerjasama untuk menerbitkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian. Dari pembelajaran seperti itu, study case yang kita ambil adalah bagaimana kita mengidentifikasi ancaman intimidasi dan kepentingan pribadi. Kemudian mengevaluasi ancaman, bagaimana kita harus bertindak, memiliki integritas yang tinggi dan sebagai akuntan profesional menjaga perilaku dan kode etik yang baik. Bagaimana mengatasinya? Ya tentunya membuat standar operasional prosedur yang baik, penyusunan laporan keuangan yang direview oleh tim internal audit yang kompeten dan disetujui oleh CEO yang kompeten dan memiliki integritas yang tinggi dalam perusahaan tersebut. Berkonsultasi dengan internal auditor dan komite tata kelola perusahaan atau good governance corporate. Konsultasi dengan asosiasi profesi, eksternal auditor, penasihat hukum, dan regulator. Mengundurkan diri, resign dari perusahaan, dan mendokumentasikan fakta pembahasan yang baik. Mengatasi ancaman, tentunya kita harus melakukan suatu diskusi dengan kolega personil sumber daya manusia, diskusi dengan pihak manajemen dan pihak yang bertanggung jawab, menggunakan kebijakan whistleblower, konsultasi dengan asosiasi profesi, internal auditor, eksternal auditor atau penasihat hukum dan regulator. Dan untuk menolak atau menjadi bagian atau sebagai akuntan tidak lagi terlibat dengan individu atau entitas yang melakukan tekanan atau mengundurkan diri dari organisasi dan melakukan dokumentasi yang cukup, fakta, pembahasan, action, dan solution yang cukup dan memadai dan akurat. Demikian sosialisasi terkait dengan kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia yang berlaku tahun 2021. Kerjasama antara Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Akuntan Publik Indonesia, dan
IAMI, dan sosialisasi atas kode etik akuntan sektor bisnis di Indonesia. Adapun tujuan akhir dari sosialisasi ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi mampu mengetahui, memahami kode etik Ikatan Akuntan Indonesia yang berlaku dan dapat diterapkan dalam dunia kerja setelah mereka tamat nanti atau di masa proses perkuliahan dan proses pembelajaran mata kuliah akuntansi dan keuangan. Dan diharapkan pula mahasiswa memiliki sifat integritas, objektivitas, profesional, kompeten dalam melakukan pemahaman bidang akuntansi keuangan menengah 1 dan mampu bekerja dengan baik bagi mereka yang sudah bekerja sambil kuliah, menerapkan kode etik Ikatan Akuntan Indonesia dengan baik dalam dunia pekerjaannya. Demikian pemaparan saya, IG Perati Andaningsih, pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para mahasiswa-mahasiswi di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur. Atas atensi dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.